Hai teman-teman, jangan lupa like ya, terus subscribe ya, channel kumpul mantannya, agak hitung ya, 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Halo teman-teman, rekan-rekan, ikhwan wa akhwat fillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bertemu lagi kita melalui video ini bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit, dimana pada video ini insya Allah kita akan belajar tentang perjalanan umroh ya. Setelah kita juga sudah melalui dari episode 1 sampai episode 5, kita terakhir berkunjung ke Museum Al-Quran ini. Nah, inilah Museum Al-Quran, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Ini salah satu yang ditampilkan di Museum Al-Quran. Ini kalau kita baca juga, kalau mau diperjelas nih silahkan di pause. Kemarin udah jelaskan tentang Sultan Mahmud II. Lalu ini sejarah Al-Quran, Quran compilation during the Khalifat Utsman bin Affan seperti apa. Kalau ada waktu silahkan di pause, dibaca. Di sini informasinya cukup jelas seperti apakah penjelasan tentang pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman. Lalu ini ada salah satu kaligrafi yang ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham. Masya Allah. Silahkan untuk yang hafal ayat Qur'annya. Mudah-mudahan saya bisa hafal. Kita semuanya bisa hafal ya. Oke. Ini juga sejarah. Silahkan dibaca juga tentang di perjalanannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita dapat bertemu bersama para beliau ya nanti di yaumul qiyamah, di hari akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan di sana ada semacam bioskop, mini bioskop untuk menampilkan film sejarah. Dan ini salah satu manuskrip penulisan Al-Quran di zaman dulu, kalau nggak salah ini di zaman para sahabat ya. Kita lihat nanti ininya apa penjelasannya kalau kita cukup dekat. Nah ini masih kurang dekat. Ini Maki and Madani Quranic Revelation, tentang bagaimana pembagian surah Makiyah dan surat Madaniyah dalam Al-Quran. Ini ada juga salah satu Al-Quran yang ditampilkan. Kalau kita, sayang ya fotonya kurang jelas nih. Rare and very old copy of the Holy Quran, handwritten Al-Maghribi script on. Masya Allah kurang jelas. Ini salah satu jarang dan tertua skrip Al-Quran. Nah ini a copy of the Quran handwritten in an-nasakh script by Mustafa bin Zulfikar in 1066 Masehi ya, tahun 1066 Masehi, ditulis 374 tahun yang lalu. Ini hampir sama ya, sama sekarang udah rapi gitu, tahun 1066 Masehi. Lalu ini ditulis hampir 500 tahun yang lalu. Al-Quran ini ditulis tangan, Al-Quran itu dulu ya. Ini ditulis hampir 600 tahun yang lalu. A copy of the Quran handwritten in Ar-Rayhani script by Ibnul Mu'afat Umar bin Muhammad, tahun 800 Masehi, 842 Masehi. Seperti ini Qurannya, insyaallah. Insyaallah perjuangan para ulama. Alhamdulillah sekarang Quran yang bisa kita baca itu salah satunya ya warisan-warisan para ulama ini, dari tahun ke tahun sampai ribuan tahun sampai sekarang. Alhamdulillah kita masih bisa ada di dalam keislaman. Nah ini salah satu Al-Quran. Ini Al-Fatihah. Di sini ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca, bisa baca ini nahwu sorofnya. Ini salah satu hiasan. Ini penjelasan Al-Quran ya. Terus ini Endowed Libraries, The King Abdul Aziz Libraries comprise 23 endowed libraries. It also include the libraries of certain school beside the school libraries. Salah satu perpustakaan ya. Dan di sana itu Al-Qurannya terus dicetak ya setiap tahun dan dibagikan. Ada yang disimpan di Madinah, ada yang disimpan di Masjidil Haram, dan dibagikan juga ke beberapa negara termasuk Indonesia. Ini sayang kurang jelas. Reading, reciting the Quran slowly and distinctly, tartil and with due observance of the rule recitation, tajwid. Nah ini bedanya tartil sama tajwid nih, di pause dulu nih. Apa maksudnya tartil? Ali bin Ibn Talib, may Allah be pleased
Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, reading the letters according in the point of where he to so ya, untuk berhenti kapan wakaf, kapan wasol gitu. Ini suasana Masya Allah, mudah-mudahan nanti kita bisa sholat seperti ini lagi ya setelah selesai ini pandemi ini. Ini salah satu Quran yang ditampilkan, tidak boleh disentuh di sini dan di barricade juga. Lalu ini juga ada salah satu, ini sekitar 600 tahun yang lalu, ini Quran yang lama. Ini jadi kita tahu ya seperti apa perjuangan ulama zaman dulu Quran ditulis. Salah satu ini sebenarnya dilarang moto di sini ya. Ini reflecting and pondering tadi menjelaskan tentang sejarahnya, menjelaskan tentang tahsin dan tajwidnya, tartil dan tajwidnya, terus tentang seperti apa tadaburnya. Allah Mikti says, will they qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin afqaluha wa qala azza wa jalla kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kayak kita kalau baca Quran itu komplit ya. Jadi selain tahsinnya, selain tartilnya, ditadaburi, juga dipahami. Masya Allah, itulah dalam membaca Quran. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan seluruh panca indera kita. Maksudnya apa seluruh panca indera kita? Kita bisa melihat Al-Quran, lidah kita membaca dengan tartil, mendengarkan Al-Quran pastinya, dan bisa mempraktikannya dengan seluruh badan, dan hati kita juga mentadaburi dan membenarkan Al-Quran. Amin. Dan kita dapat melaksanakan setiap poin apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Inilah suasana bioskop di sana, menjelaskan tentang seperti apa Al-Quran turun di Gua Hiro, lalu seperti apa perjuangan Rasulullah dan para sahabat dalam menjelaskan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran. Inilah tampilan bioskop di sana. Lalu seperti apa dulu kehidupan Arab ataupun di Arab Saudi ataupun seluruh dunia ketika belum ada Al-Quran dan setelah ada Al-Quran. Film ini cukup dijelaskan dengan baik. Nah, setelah kita jalan-jalan, saatnya ketika kita masuk kita bisa belanja nih. Belanja beberapa Al-Quran juga di sini disediakan hasil cetakan Madinah langsung. Ada MP3 seperti ini nih, USB untuk membaca Al-Quran. Ada tempat Al-Quran juga, meja Al-Quran. Dan ini barang yang paling menarik, saya pengen beli tapi kirain di Indonesia ada, ternyata susah. Yang ini motif untuk Masjid Nabawi di seluruhnya, dan ini motif di Raudhah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa beli ya, supaya kita berasa lah di Raudhah gitu kalau ibadah. Ini ada jam untuk waktu sholat. Ini harganya 2+1 itu ukuran 2x1 mungkin ya. Harganya 250. Kalau apa satu pieces 120. 1x1 apa ya ini? Saya nggak nanya juga sih. Saya pikir 250 real. Berarti 250 real, 1 real itu 4.000. 250 berarti kan 1 juta ya. Lumayan ya. 250 real. Ini satu sajadahnya 1 juta, berarti ini 180 untuk yang ini. Ini yang motif ini 250 real, yang ini 180 real. Kalau apa cuma 120 itu berarti sekitar 120 480 ribu ya, sekitar 500 ribu ini. Makanya kata saya, wah mahal juga ini. 1 juta berarti kan satu ini orang Indonesia yang jualnya. Nah, ini kita udah mau sholat maghrib, tapi kita tuntaskan dulu videonya. Yang kita udah selesai belajar bareng di Museum Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke sana. Dan sekarang udah saatnya dekat sholat maghrib nih. Udah langitnya udah mulai langit senja, langit birunya udah mulai berganti jadi senja. Lalu seperti apa suasana sholat maghrib di sana? Mari kita tonton di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.